Ya, baik, sudah saya rekod ya. Ya, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Hari ini kita membahas materi yang terakhir ya dari perkuliahan optika ini, yaitu difraksi, difraksi Fresnel-Fraunhofer. Langsung aja saya share ininya. Nah, ini ya. Langsung aja saya share. Udah nampak di monitor ya slide saya? Sudah, Pak. Oke, terima kasih. Jadi ini tentang apa tadi? Difraksi Fresnel-Fraunhofer. Lanjutannya ya. Ini materi terakhir ini. Nggak banyak sih materinya ya. Jadi ngelanjutkan bahasan-bahasan sebelumnya ya, yaitu difraksi oleh celah. Cuma ini celahnya berbentuk rectangular. Rectangular berarti berbentuk ini ya, persegi ya. Persegi panjang maksudnya gitu ya. Jadi untuk ukuran, oke, masuk lagi ya. Jadi berbentuk rectangular. Jadi berbentuk persegi panjang. Jadi ini bedanya gini. Kalau kemarin ya itu yang kita bahas kan celah itu ya. Jadi celah sehingga nanti fungsi zinc-nya itu hanya satu gitu ya. Fungsi zinc-nya hanya satu. Lah sekarang nggak berbentuk celah tapi berbentuk rektangular. Rektangular berarti kan dua dimensi ya. Jadi bentuk dua dimensi. Jadi ini yang membedakan antara yang kita bahas kemarin dengan yang sekarang. Jadi kalau kemarin kita tinjauannya itu satu dimensi, nah sekarang ini tinjauannya dua dimensi ya. Jadi bentuk celah itu. Sehingga nanti yang terjadi itu ada dua fungsi zinc ya. Ya, karena dua dimensi. Jadi fungsi zinc untuk alfa sama fungsi zinc untuk beta gitu. Ya. Jadi itu. Jadi, makanya nanti bentuk-bentuk apa itu bentuk rinjinya kayak gini nih. Ada dua ini ya. Ini kan. Ya, arah apa ini? Arah X sama arah apa? Arah Z ini ya. Oh maaf, bukan X sama Z ya. Arah Y sama Z ya. Ya, Y sama Z ya ini ya. Ini loh. Ini sumbu Y, ini sumbu Z ya. Tadi sumbu Y dan sumbu Z bentuk ininya. Nah, ini ya benar ini, iya benar ini. Iya, I intensitas posisi Y sama posisi Z benar ya. Y sama Z itu nanti ini. Ada dua fungsi zinc ini ya. Zinc alpha sama zinc beta. Zinc alpha ini arah Y, zinc beta arah Z. Zinc ya. Jadi tapi ini coba minta tolong bedakan dengan yang kita bahas kemarin dengan celah ganda ya, beda ya. Celah ganda yang kemarin itu loh. Itu tetap satu dimensi itu ya, tetap satu dimensi ya. Jadi zinc-nya cuma satu, tapi kalau ini dua dimensi, makanya ada dua zinc gitu ya. Ya, tadi ya. Itu tadi kalau apa rektangular ya. Nah, sekarang bukan rektangular, tapi kalau celahnya berbentuk lingkaran. Nah, ya. Kalau bentuk lingkaran nanti pola frinsinya nah bentuk ini berbentuk lingkaran-lingkaran juga ini ya. Jadi ini beda bentuk bentuk ininya ya, bentuk apa itu? Bentuk celahnya. Kalau tadi rektangular atau persegi panjang, ini lingkaran. Pola fringe-nya lain kan ya. Ini adalah pola fringe untuk eh, berbentuk celah ya, celah apertur ya, apertur atau celah berbentuk lingkaran. Nah, nanti seperti ini kalau kalau berbentuk lingkaran ya, nanti pola fringe-nya seperti ini ya. Ya, apa menggunakan fungsi apa? Menggunakan fungsi J. J itu fungsi Bessel. Jadi ini yang membedakan antara bentuk bentuk persegi pakai fungsi zinc sama bentuk lingkaran ya menggunakan fungsi Bessel. J ini loh. J ini fungsi Bessel ya. J1 berarti menggunakan fungsi Bessel orde 1. Nah, ini grafiknya kayak gini nih. Bentuk
pola airinya ya, pola Vinci-nya. Pola air itu pola Vinci difraksi. Ini menggunakan ini ya, fungsi Bessel ini. Fungsi Bessel OD1, C1. Nah ini adalah definisi ya. Definisi dari fungsi Bessel order M. Ini ya, the Bessel function jenis pertama. Jadi J itu fungsi Bessel jenis pertama. Nanti ada lagi yang lainnya. Jenis kedua. Ini J berarti yang jenis pertama. order M. Ini yang digunakan order 1 ini ya. Jadi bentuknya kayak gini nih. Ini kalau 3 dimensi nih ya. Ini kan kalau 2 dimensi. Jadi yang lingkaran tadi itu ya. Ini kan lingkaran tengah ini ya. Ini lingkaran tengah ini. Ini lingkaran tengah yang terang tadi ya. Ini lingkaran kedua ini. Ini sama ini lingkaran kedua ini. Lingkaran kedua. Ini lingkaran ketiga nih yang puncak ini. Lingkaran ketiga sama ini kan nyambung dengan ini. Ini lingkaran pusat di tengah. Lingkaran satu itu yang ini berapa ini? Lingkaran satu yang ini deh berapa ini? Ini nilai ini loh. Ini berapa ini? 5. Pokoknya ini ya, ini sama ini ya lingkaran satu. Ini lingkaran 2 maaf ya, lingkaran 2 ini lingkaran 3 gitu ya. Ya, jadi menggunakan fungsi Bessel order 1. Kemudian berikutnya oleh Grating ya. Kisi ya, Grating kisi. Jadi melalui kisi. Nah, ini ada 2 peristiwa ya yang terjadi ya. Kalau yang ini transmisi ya, transmisi lewat grating atau kisi tadi ya. Kalau yang ini pemantulan ya, refleksi oleh grating tadi ya. Ya, gitu. Ya nanti baik fenomena yang pertama transmisi maupun fenomena yang kedua yaitu refleksi ya. Nanti akan menghasilkan ini nanti ya, difraksi ya. Ini adalah difraksi karena transmisi, nanti ini difraksi karena refleksi. Itu ya. Nah, ini misalkan ini ya, contoh soalnya ya. Cahaya polikromatik ya, dengan rentang panjang gelombang ya, dari 400 sampai 600 ya. Normal ya, tegak lurus normal itu ya. Melewati kisi ya. Kisi sebanyak berapa ini? 500.000 per meter. Jadi 500.000 kisi ya per meter. Ini gratingnya ya dari 500.000 per meter ya. Per meter loh ya, bukan per senti ya. Jadi kalau per senti ya berapa? 5.000 ya. 5.000 grating. 5.000 groove per senti. Celah, 5.000 celah. Ya, energi positif. Jadi ada lensa positif, lensa cembung ya. Menghasilkan ini difraksi Fraunhofer. Pola difraksi Fraunhofer ya pada layar ya. Pada bidang lensanya ini, bidang fokus lensanya. Terus kemudian diminta untuk menentukan panjang fokus dari lensanya ya, sehingga spektrum order keduanya itu 2 cm panjangnya ya. Terus ini bahas pola warna ya pada sumbu pusatnya. Jadi kita gunakan rumus ini ya, rumus difraksi ya, pada grating ya, pada kisi ya. Nah, kemudian tadi apa tadi menyebut apa ini tadi ya? Second order nih ya, ini ada kata-kata second order ini ya. Tadi
Second order berarti M sama dengan 2 nih. Ini ada second order ya. M sama dengan 2 karena order kedua ini ya. Nah, ini dari 400 sampai 600 ya. Jadi kita hitung ini letak Y itu jarak ya, jarak. Untuk masing-masing panjang gelombang kan dari 400 sampai 600 nano ya. Jadi order 2 untuk 400 nano itu di mana dan order 2 untuk 600 nanometer itu di mana ya. Nah, dari pusat sumbunya ya. Nah, ini terus kemudian di situ dikatakan jaraknya 2 cm panjangnya itu ya. Second ordernya. Jadi maksudnya itu 2 cm itu ini. Jarak antara order 2 ya. Order 2 yang 600 nanometer dan order 2 yang 400 nanometer itu jaraknya itu 2 cm. 2 cm berarti 2 kali 10 minus 2 gitu ya. Terus tanya apa? Fokusnya tadi ya, jarak fokusnya tadi ya. Nah, ini ya. Jarak fokusnya berarti ini digunakan rumus ini, rumus apa? Tangan ini ya. Tangan untuk theta 2 berarti kan order 2 tadi ya. Y2 per RR-nya ini fokus gitu ya. Jadi R sama dengan fokus karena lensa ini kan. Karena lensa ya. Lensa apa ini? Lensa positif ya. Ya, lensa positif, lensa cembung ya. Ya, sehingga nanti dengan menggunakan rumus ini tadi ya, A sin theta 2 lambda ya. Ya, maka nanti ini ya dengan menggunakan rumus tadi itu terus dilakukan pendekatan ini ya bahwa sin sama dengan theta. Ya, karena sudutnya kecil sehingga bisa dilakukan pendekatan ya. Sehingga nanti didapatkan ini C2 per F sama dengan 2 lambda per A ya. Jadi ini sama dengan ini nanti ya. Nah, yang ditanyakan kan F-nya itu nanti. Ya, di mana A? Ya ini tadi. A ini jadi kan superkisi ini ya. Jadi kalau 500 garis ya. 500.000 garis per meter berarti A-nya berarti sepernya ini kan ya. Jadi per garisnya itu berapa? Berapa meter gitu ya. Per garisnya itu. Nah, ini kan. Jadi ini. Jadi per garisnya itu ini 2 10 pangkat minus 6 ya. Sehingga nanti dari situ tadi ya masukkan ke sini ya. Y2 dari 600 tadi berapa? Y2 dari 600 tadi ya. Y2 kurang Y4 tadi ya. Ini tadi ya. Y2 600 dikurangi Y2 400 gitu ya. Nanti ini dikurangkan ini kan ini untuk Y2 600 ketemu ini kan 0,60 F. Untuk Y2 400 ketemu 0,4 L. Padahal jarak keduanya berapa? 2 cm itu ya. Nah, ini jadi nanti ini. Jadi kalau kita apa? Nilai ini dikurangi nilai ini 2 cm gitu ya. Jadi nanti dari situ kita bisa tahu berapa F-nya. Ini kan 2 cm sama dengan Y2 600 dikurangi Y2 400 ya. Y2 600 kan 0,6 F. Y2 400 kan 0,4 F. Jadi kalau itu dikurangi berapa? 0,2 F gitu ya. Sehingga nanti dari situ F-nya berarti ini 2 cm dibagi 0,2 ya. 2 cm dibagi 0,2 berarti ini ya berapa itu 0,1 meter ya, 10 cm berarti ya. 0,2 ya. Jadi itu. Jadi nanti dari situ bisa kita hitung berapa fokusnya ya. 10 cm ya. Panjang fokus dari lensanya itu ya. Nah, itu. Terus kemudian berikutnya ini kan. Semakin besar panjang gelombangnya, ya, semakin besar pula sudut ininya, sudut difrasiknya ini ya. Dan semakin jauh dari ini,
spektral, garis spektralnya ya, garis spektrumnya itu dari pusat sumbu. Jadi maksudnya itu ini, jadi untuk cahaya kan, berarti untuk warna ungu itu pendek ya. Sementara untuk warna merah itu eh, panjang. Kenapa? Karena ungu kan panjang gelombangnya kecil ya, sehingga jarak jarak spektrumnya pendek. Sementara untuk yang warna merah panjang gelombangnya kan panjang, sehingga jarak spektrumnya itu besar ya. Gitu. Jadi ini loh, violet is closed berarti kan eh, pendek ya. Kalau and red is farthest berarti yang paling panjang ya, paling jauh atau paling panjang. Contohnya lagi ya. Contoh lagi ini misalnya. Ini resolver ada tuh, jadi ada ini ya, dua cahaya kuning ya, bright cerah. Ini berapa? 589, 5923 dan jadi ada dua ya. Dua garis ya. Dua garis cahaya kuning ya, cerah. Ya, 589, 59 sama ini gitu ya. In the second order ya, jadi order kedua, spektrum body spectrum. Jadi menggunakan transmisi grating. How many slit? Jadi ini tanya ada berapa garis sehingga menghasilkan minimum ya, tanya ininya banyaknya garis per meter biasanya gitu ya. Nah, kita lihat aja tadi lambdanya berapa. Lambdanya ada dua ya, 589, 593. Jadi kita cari dulu rata-ratanya ini, rata-rata ini ya. Rata-rata lambdanya sekitar ini gitu ya. Terus delta lambdanya berarti kan selisihnya tadi ya. Selisihnya ini ya. Ini ya selisihnya sekitar ini 0, ya sehingga nanti kalau begitu ya untuk orde 2 ya, maka nanti ini kan lambda per delta lambda sama dengan ini mn ya. Kita mau nyari n-nya ini. N-nya ini berapa ya? Ini orde 2 gitu ya. Orde 2 menggunakan ini persamaan 1067 dan gitu ya. Sehingga nanti dari sini n-nya bisa kita hitung. Ya ini tadi lambdanya tadi berapa ini? Lambda tadi ini rata-rata tadi nih ya. Ini lambda kan selisih ya. Selisihnya tadi ini gitu ya. Terus ordernya 2M ya, sehingga nanti ketemu ini ya. 493,5 garis per meter. Ya, jadi sekitar inilah harus 494 ya, nggak boleh kurang dari 494 supaya menghasilkan itu tadi ya resolusi yang bisa membedakan antara ini dua panjang gelombang yang saling berdekatan ini. Jadi nggak boleh kecil dari ini. Kalau kurang dari ini nanti nggak terpisahkan ya. Istilahnya apa ya, tumpang tindih. Tapi ini kan terpisah atau resolve itu maksudnya itu terpisah ya. Bisa apa ya istilahnya? Bisa terpisahkan. Jadi nggak tumpang tindih. Itu berkaitan dengan jumlah kisi ya. Semakin banyak jumlah kisi, semakin tinggi daya resolusinya, daya pisahnya itu. Nah, kemudian berikutnya adalah ini ya, Fresnel, ini topik lainnya tadi masalah celah ya, sekarang topik lain berkaitan dengan uh, jenis difrasinya ya, difrasinya ya. Jadi bukan celahnya. Kan ada medan dekat, medan jauh yang kemarin kita bahas itu ya.
Jadi ini kan spherical wavefront, image point, source. Nah, ini is not far, berarti untuk medan dekat ya. Jadi bedanya antara medan dekat sama medan jauh itu bisa dilihat dari berkasnya. Kalau medan jauh berkas sinarnya itu sejajar karena jauh ya. Tapi kalau medan dekat itu berkas sinarnya nggak sejajar tapi spherical. Spherical itu apa ya? Kayak cahaya yang keluar dari sebuah titik. Ya, jadi cahayanya mencar seakan-akan menjauh ya dari sebuah titik, nggak sejajar tapi mencar atau istilahnya itu apa? Divergen ya. Itu bedanya ya. Jadi saya ulangi lagi untuk medan medan jauh berkas sinarnya kan sejajar. Tapi kalau medan dekat berkas sinarnya itu adalah spherical atau apa? Divergen. Nah, cirinya medan yang divergen yaitu ada pembagi R ini. Itu cirinya ya. Ini loh. D epsilon 0 dibagi R lain ini. Berarti ini kan divergen ya. Itu cirinya itu ya. Nah, kayak gini nih. Jadi amplitudonya dibagi R gitu ya. Itu adalah ciri kalau dia itu merupakan medan ini ya, medan dekat. Kemudian perhitungannya ya, karena ini kita mau ngitung luasan, integralnya rangkap 2 ya, berupa luasan ya. Integral rangkap 2. Ini kan ya. Jadi ini perhitungan lanjutannya ini ya, menggunakan integral. Nama integralnya itu integral Fresnel-Kirchhoff. Ya. Jadi bentuk integralnya itu ini. Dengan F itu fungsi ini ya. Ini, fungsi ini. Fungsi Fresnel-Kirchhoff. Ini ya, 1 ditambah cos theta dibagi 2. Gitu. Kemudian kalau I berarti imajiner ya, bilangan imajiner. Bilangan imajiner itu. Ya, sehingga nanti hasil hitungan selanjutnya kan ini ya tadi ya. Integral apa nih? F theta-nya kan ini ya, terus dikalikan ini kan. Dikalikan dengan muka gelombangnya tadi ya. Muka gelombangnya kan berupa ini spherical ini kan, berupa spherical ini ya. Dengan fungsinya ini lalu diintegralkan 2 dimensi ya. Pada celahnya. Celahnya bentuk apa ya? Pada permukaan celah. Bentuk kotak ini ya. Nah, kemudian eh, untuk difraksi Fraunhofer ya, ada 2 ya, 2 batasan ya. Yang pertama itu untuk theta sama dengan 0 nanti akan menghasilkan F sama dengan 1 ya. Kemudian ini variasi dari R dan R aksen ya yang relatif kecil ya terhadap ini, terhadap fungsi eksponensialnya. Jadi fungsi eksponensial yang ini gitu ya. Jadi kalau variasinya itu enggak terlalu besar gitu ya, maka nanti eh, diperlakukan dia sebagai konstanta ya ini. Jadi ini loh super R ini ya, dengan tidak terlalu besar ya. Sehingga ya tujuannya untuk penyederhanaan perhitungan itu ya tujuannya. Jadi di batasan ini kan untuk penyederhanaan perhitungan itu ya. Maka nanti ini loh faktor super R sama super R aksen ini ya
nanti menjadi C gitu ya. Untuk penyederhanaan perhitungan itu. Nah, untuk kasus yang ini tadi ya, untuk kasus yang jarak R dan S yang relatif kecil ya terhadap fungsi eksponensial fungsi E minus KR itu nanti, maka dilakukan pendekatan-pendekatan seperti ini ya. Nah, ini kan berkaitan dengan beda fase yang ditimbulkan oleh setiap muka gelombang itu tadi ya. Ini kan ada P, ini P ya. P itu kan jarak ini kan. Jarak ini sampai muka gelombang ini gitu ya. Itu kan P, terus ada nanti apa itu R aksen, ini kan R aksen ini. R aksen. Terus ini adalah hanya gitu ya. Hanya itu ini. Jadi nyari ini loh delta ini kan ya. Delta ini kan. Delta selisih ini itu ya ini dari ini kan jarak P dikurangi jarak ini. Jarak ini kan berarti kita pakai Pitagoras ini ya. Pakai Pitagoras. Jadi ini dikurangi ini kan ini Pitagoras. Nah, ini kan ini Pitagorasnya ya. Nah, jadi nanti dilakukan karena cukup kecil dilakukan pendekatan ini kan, pendekatan untuk perhitungan akarnya ini kan Pitagorasnya jadi ya. Didekati dengan menggunakan ini, menggunakan deret. Menggunakan deret ini, deret pangkat ini, pangkat setengah ini ya. Ya, menggunakan deret sehingga nanti nah ini, nanti ini ya. Nanti menjadi ini nanti ya. Jadi ini. Terus kemudian ini anggapannya delta ini ya dibandingkan dengan nilai H ini ya nanti H ini ya. H per 2P sama H per 2Q ya. Jadi ini arah yang saling berkebalikan ya. Ini arah ke kanan itu P ya. Kalau arah yang ke kiri ini Q. Jadi ini anggapannya itu nilai delta itu lebih besar dari ini, panjang gelombang dari ininya ya. Panjang gelombang dari cahayanya. Ya, ya jadi itu. Jadi nanti uh, diperoleh ini kan rata-ratanya nanti ini ya. Ini rata-ratanya, rata-rata dari ini kan untuk apa ini untuk arah kanan untuk kiri ini rata-ratanya ini ya. Untuk medan dekat. Jadi ini. Jadi untuk medan dekat itu eh, syaratnya itu ini ya. Syaratnya itu ini. Jadi nilai H kuadrat berarti ini kan dikurangi P jarak ini kan. Itu tidak tidak kurang dari panjang gelombang. Jadi harus lebih dari panjang gelombang cahaya supaya terjadi itu tadi terjadi difraksi ya. Jadi artinya nilai H-nya juga nggak bisa terlalu jauh gitu ya. Nah, ini adalah syarat ya. Syarat untuk difraksi, maaf bukan syarat, kriteria, maaf ya kriteria. Kriteria untuk terjadinya difraksi medan dekat, near field. Ya, jadi nilai P, nilai Q. Itu. Jadi ini yang terakhir ini membahas tentang difraksi pada medan dekat ya. Tapi biasanya yang lebih banyak diamati itu biasanya itu medan jauh ya. Yang medan jauh yang kita bahas kemarin itu ya. Yang difraksi apa tadi? Fraunhofer gitu ya. Itu lebih banyak dibahas karena perumusannya lebih sederhana ya dibandingkan yang ini difraksi Fresnel ini ya.
wajib nasional ada syarat seperti ini lagi gitu ya. Nah itu tentang difraksinya. Ini sudah terakhir ini ya. Sudah halaman 10 dan terakhir ya. Jadi itu untuk materi hari ini ya. Ya mungkin ada pertanyaan sebelum saya akhiri. Jam berapa? 2:30. Ada pertanyaan barangkali sebelum saya akhiri? Nggak ada ya? Oke, kalau nggak ada yang ditanya. Ya, Nanti silakan. soalnya gabungan sama kelas sebelah, Pak. Gimana? Yang jelas suaranya agak Oh, coba ulangi. untuk soal EAS nanti gabungan sama kelas sebelah atau sendiri-sendiri, Pak? Tadi seperti yang tadi saya jelaskan tadi ya. Kalau merunut ya atau merujuk ke ETS. ETS kemarin kan soalnya jadi satu soal itu kan ya. Tadi saya tanya ke kalian tadi. Satu soal ya. Ya ada kemungkinan sih. Ada kemungkinan soalnya sama ya. Tapi juga bisa juga soalnya sendiri-sendiri. Tapi kemungkinan besar itu soalnya sama ya. Soalnya di awal kemarin ada kesepakatan ya antara kelas A dan kelas B. Jadi kemungkinan besar itu soalnya sama, tapi nggak nutup kemungkinan soalnya sendiri gitu ya. Gitu. Aksa ya. Ya, baik, Pak. Nah, terima kasih, Pak. Ya, oke. Ya, ada lagi pertanyaan selain masalah soal nanti soal apa ini? Soalnya seperti apa tadi ya? Ujiannya Selasa 2 minggu lagi ya. Tadi saya sudah tanya ke salah satu dari kalian. Ada? Sudah, nggak ada lagi pertanyaan. Cukup ya? Oke, kalau nggak ada pertanyaan, saya akhiri aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Pak. Terima kasih, Pak. Ya, sama-sama.